tahun. Misalnya pas tahun terakhir ini ada perubahan nih. Tahun pada Juni 2016, 15 Juni 2016, datanya diubah nih, B2 files diubah, terus juga misalnya ini di buku 3B diubah. Jadi kita perlu, nah tadi kan di room saya bilang kalau biasanya kalau saya mau mengolah data IFLS itu, awal-awal saya siapkan dulu research question kan, seperti biasa kita harus ada research question atau paling enggak hipotesis sementara gitu. Kira-kira mau meneliti apa, lalu kita cek variabel-variabelnya, kita list, bikin variabel A, B, C, D, E yang diperlukan. Nah, baru kita cek di dokumentasi apakah sudah pas gitu. Nah, kita cek di kuesioner, lalu kita juga cek ke ini website IFLS, apakah variabel yang kita variable of interest ya, yang kita ingin pakai itu ada perubahan di sini. Nah, itu merupakan proses yang sangat penting. Memang terkadang saya juga malas untuk ngecek di website ya, tapi ketika saya tidak melakukan itu, biasanya nanti akan terjadi masalah di analisisnya. Nah, ini saya balik lagi ke Word ya. Halo? Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Dengar. Oke. Masih. Nah, nomor 2 itu intinya itu. Jadi cek, recheck, dan triple check gitu kalau perlu. Jangan sampai analisis kita salah, ataupun kalau misalnya analisis kita tidak salah, nanti hasilnya muncul tapi sebetulnya misleading gitu, seperti itu. Nah, itu bahaya, mungkin implikasi untuk membuat kebijakan ya. Dan nah, nomor 3 ini, nah kita coba diminta untuk mencoba menyusun data anak berumur 2 sampai dengan 5 tahun. Jadi ada variabel umur di situ, kemudian ada jenis kelamin, dan ada tinggi, dan ada berat badan, dan ini ya, PID link ini tadi ID individu. Jadi ID bisa berupa anak, bisa berupa orang dewasa, tapi dalam hal ini kita melihat anak. Jadi kalau mungkin saya tunjukkan di sini ya. Ini saya share screen aja. Oh iya Bapak Ibu, untuk betul kata Mas Bagas, di do file itu mungkin dikira sebagai program ya, jadi kadang antivirus atau komputer Bapak Ibu akan menelannya langsung, jadi tidak bisa di-download. Jadi sebetulnya itu tidak berbahaya, cuman karena itu bentuknya program, jadi di komputer salah mengira. Boleh saya share screen sebentar aja? Iya, silakan. Biar teman-teman pada paham gitu ya. Iya, silakan Mas Bagus ya. Silakan. Kelihatan ya? Lihat? Iya, itu. Ya, mungkin pesan yang ini yang dimaksud kali ya sama Bapak Ibu. Dia bertanya nih, masalah atau tidak ini berkaitan dengan ini tadi ya? Iya, betul. Oke. Jadi sebetulnya download saja, tidak apa-apa. Saya stop screen. Ya, terima kasih Pak Bagus. Oke, saya share screen. Nah, kita coba ya Bapak Ibu di IFLS ini. Nah, mungkin biar lebih apa namanya? Ini maaf, ini clear. Nah, ini saya kosongkan dulu stata. Ini sudah terlihat tampilan stata saya, Bapak Ibu? Sudah. Dan fontnya udah cukup besar belum? Ternyata ini bisa diperbesar, tadi saya nggak tahu. Saya coba perbesar ya biar lebih jelas. Nah, mari kita
lihat tujuan kita kan ingin melihat anak usia 2 sampai dengan 5. Nah, caranya adalah kita lihat dokumentasi IFLS. IFLS misalnya kita ingin lihat di tahun 93 ya. Terus lupa simpan di mana ya. Nah, kita sebentar, daripada lama, saya download saja ya dokumentasinya. Tahun 93. IFRS 1. Nah, kita caranya itu melihat dokumentasinya, yaitu kuesionernya. Atau ini ya Bapak Ibu, kita coba biar beda dengan latihan yang Pak Gindo, latihan apa namanya, do file-nya itu kita pakai yang Wave 5 ya. Nah ini mohon maaf ada background noise ya. Kita cari yang berisi dengan ini anak ya. Berat anak gitu. Kita cari berat anak. Saya biasanya langsung ini aja, Ctrl F. Saya tinggi anak. Nah ini ini kan ada weight di book US ya, di book US. Lalu itu coba kita lihat datanya ya, di book US. Nah kita lihat datanya, ini di Wave 5 ya Bapak Ibu. Nah, blok US itu BUS berarti. BUS. Nah, ini ada BUS di sini, ada COV, ada time, ada BUS US. Yang kita butuhkan adalah BUS US, karena di sini, ini COV itu cover ya. Dia maksudnya cover, jadi segala sesuatu yang ada di cover ini akan ada di dataset BUS COV. Nah, kalau di lainnya kita lihat di sininya di atasnya section. Ini penting nih section.
kalau kita pengen lihat di section US, maka kita cari BUS_US. Jadi kita kembali data. Nah, kita biar tidak bingung, Bapak Ibu, kita open saja secara manual, lalu kita cari dataset yang ini tadi ya, IFRS 2014-15, lalu kita buka BUS US. Nah, ini sudah catat kan, sudah terbuka Bapak Ibu. Sini. Nah, ini biasanya kalau saya begini langsung saya catat ke do file-nya. Ini kan. Buka data web 5. Nah, US ini. Clear. Lalu kita lihat ya, kita cari variabel yang diinginkan. Umur pertama. Umur ya, coba lihat. Saya biasanya kalau daripada ada dua cara ya, ada kita scroll satu-satu gini, tapi biasanya pusing dan memakai apa namanya banyak energi. Jadi saya biasanya pakai ini, ketik. Sebentar saya besarkan dulu nih fontnya. Pakai look for, lalu cari umur itu age ya, age. Nah, ketika kita cari age gini, dia nggak ada kan, berarti nggak ada di sini. Karena mengapa? Karena tadi kita mencari variabel weight sama height kan. Tapi kalau kita mencari look for height, tinggi badan. Nah, ini ada US 04. Nah, kita lihat ya, codebook US 04. Codebook ini dia untuk melihat keterangan soal variabel yang diinginkan. Dan di sini kita bisa lihat kan. Nah, ini sampelnya bukan hanya anak-anak, makanya banyak sekali kan, ada berapa nih? Ada 40.000 lebih kan. Di sini terlihat kan tinggi badan. Tentunya ini masih raw ya, belum di clean. Makanya kita catat dulu nih. Berarti US kita udah dapat nih satu dari tugasnya. Dapat tinggi badan. Oke. Pokoknya betulnya itu jenis kelamin, lalu apa, height, age, weight. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya di stop aja, maksudnya langsung tanya aja di tengah-tengah, Bapak Ibu. Terus PID link ya. Nah, kita cari di sini, kita ini ya codebook. Yes, nah ini umur. Nah, biasanya itu cara saya, ini ada berbagai macam, tapi biasanya saya melakukannya kayak gini. Saya kumpulin dulu variabelnya yang dibutuhkan, baru nanti saya edit, saya clean, saya manipulasi, saya ini setelah semua terkumpul, supaya nggak bingung ya. Makanya kita... Boleh tanya, Mas Tugu, maaf. Nggih, monggo. Itu yang tadi ID link itu setiap booknya itu ada ya? PID link itu harusnya di setiap ada. ada gitu. ID link harusnya ada tuh. Ada ya, jadi setiap misalkan tadi kan pakai yang US ya, US Iya, berapa betul. deh. Di setiap masing-masing codebook itu pasti ada ya untuk autannya ya. Iya, betul. Thank you. Nah, ini ada tadi ya, tinggi dan... Nah, ketika ini Bapak Ibu dan ketika membuat do file ini, jangan lupa untuk di-save di awal. Ini saya tadi belum nge-save. Jadi ini sangat penting ya, kita namakan latihan
latihan alibi misalnya. Itu di-save dulu karena sangat fatal kalau misalnya kita lupa dan tutup tanpa di-save. Kerja keras kita jadi nggak tercatat di seperti itu. Nah, ini baru ketemu height dalam sentimeter. Nah, kemudian weight, coba kita cari look for weight. Nah, nanti ada di US 06. Nama variabelnya US 06. US 06. Nah, sudah dapat 2 kan? Weight. Lalu kita cari jenis kelamin. Look for. Biasanya nggak ada di sini. Di data ini nggak ada. Ini karena US itu measurement. Berarti nanti kita perlu cari di dataset lain. Kita balik lagi ke kuesioner ya. Kita lihat jenis kelamin itu di mana di sini. Dan ternyata adanya di cover. Ini kan, saya perbesar US 01. Nih ada male, female. Berarti kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus merging. Jadi kita coba kita cari merging ya. Kita lihat di B, kita perlu mengambil dari B US underscore COV. Makanya kita cari di sini. Kalau mau merge itu melalui manual ya. Ini data, lalu combine, lalu merge. Sampai sini Bapak Ibu udah masih ngikutin? Ya, Masih. Ya. Nah, kita klik ya merge. Nah, ini karena ini ya type of merging, saya biasanya kalau ini saya karena ini data individu ke individu, saya pilih many to many. Sebetulnya tidak masalah kalau misalnya nanti error, kita bisa coba yang lain ya, karena emang seperti Pak Gino pernah bilang di merge itu merge yang biasa itu memang seringkali bermasalah, tapi tidak apa-apa. Nah, yang penting kita paham konsep dari merge tersebut. Yang penting adalah ID individu nya kita betul memilihnya, dan di sini dalam hal ini adalah PID link. Lalu kita pilih filenya, kita buka di sini B di wave 5 bus.conf nih Bapak Ibu. Dia agak ke bawah ya kalau di tempat saya. Nah, ini sudah jadi di halaman pertama itu menentukan many to many, lalu key variables atau ID uniknya, matching yang untuk matching, lalu data sumber variabel yang kita ingin ambil. Seperti itu. Lalu di option ini kita bisa ini ya, klik dulu populate biar ke link ke data yang. Nah, kita cari tadi jenis kelamin apa tadi variabelnya? US 01. Ini. Nah, US 01. Kita pilih, bisa diketik atau diklik saja seperti ini. Ini hapus saja variabel yang kelebihan tadi. Nah, ini saya satu-satu dulu ya, biar takutnya nggak membingungkan. Nah, ini kita oke. Lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa kalau tidak match. Ini ya, kita masukkan sini. Ambil jenis kelamin. US 01. Nah, kalau kita copy Bapak Ibu, biasanya dia akan jadi 2 baris, tapi kita bisa edit jadi 1 baris seperti ini. Jadi 1 baris. Nah, ini kita lihat. Kita hanya ingin
yang match kan. Nah, dia ketika merge, dia menghasilkan variabel namanya underscore match. Underscore merge. Underscore merge. Seperti ini. Dan dia terdiri dari tiga kategori ya biasanya. Tapi di sini yang masternya itu 0 yang nggak match. Jadi dari yang data yang kita US COV itu yang ada 4.000 yang tidak cocok. Nah, kita select yang merge-nya itu sama dengan 3. Nah, disinilah kegunaan tadi yang fungsi drop ya. Atau keep. Bisa pakai dua-duanya, tapi ini berlawanan ya. Jadi kita bisa kita drop yang selain yang match atau kita keep yang match. Dalam hal ini lebih mudah kita keep yang match. Pilih yang match. Artinya di kedua dataset itu sama. Seperti itu ID-nya. Nah, kita keep if kita ketik if underscore match sama dengan 3. Nah, bisa diketik di sini di view file atau di komen sini keep if underscore merge sama dengan 3. Kita klik, lalu di sini terlihat ya 4.441 observations deleted. Nah, itu oke. Nah, berarti sudah jenis kelamin udah ada kan codebook US 01. Nah, ini ada male dan female. Oke. Sekarang kita codebook ID link. Ini saya tambahkan biar clear. Ini ID individu dari tahun ke tahun. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang melihat kalau di data itu ada PID 2014 ya. PID 2014 itu adalah nomor urut anggota rumah tangga di rumah tangganya. Pelan-pelan ya, Pak. Ya, ya Bu. Pelan sedikit, Pak. Oke, siap Bu. Kecepatan nih. Oke, ya punten. Nah, ini jadi sekedar menjelaskan aja kalau Bapak Ibu lihat di dataset ada PID 14 supaya tidak tertukar dengan PID link. PID 14 itu nomor urut anggota di survei tahun 2014. Seperti itu. Nah, kita tidak ini belum kita pakai ya dalam hal ini. Jadi kita memakainya PID link. Seperti itu. Nah, terus ini kita udah menemukan PID link, udah menemukan tinggi, sudah menemukan berat, sudah menemukan jenis kelamin. Nah, sekarang kita masih perlu mencari umur. Di kuesioner kita ada umur ini US 03, tapi yang kita butuhkan adalah umur dalam bulan. Nah, kita harus cari, saya biasanya nyarinya months. Age, sebentar. Age. Ini karena saya pakai kuesioner gabungan ya, jadi agak ini ya. Biasanya itu di
Kita cari umur ini agak. Nah, ini memang exercise ini tujuan dari Pak Gindo adalah supaya melihat betapa panjangnya proses, betapa butuh beberapa proses itu. Bukan bermaksud untuk mendemotivasi kita, tapi menunjukkan betapa pentingnya ketelitian gitu. Nah, Mas Kuku boleh tanya lagi? oke, silakan. Ini yang data dari teksnya itu dengan wake dan hake itu sebetulnya bersumber dari wave yang sama ya? Iya, betul, Wave 5 Pak. ya? Iya, betul, wave 5. Oke. Saya karena nggak bisa menemukan dokumentasi yang 93, kayaknya saya belum download. Jadi kita skip yang ini aja. Nah, kita cari yang ini ya, age now. Sorry Bapak Ibu, saya keliru, ini 2-5 ya. Sebetulnya kita bisa pakai umur yang tahun, maaf. Saya keliru. Jadi di blok US tadi di cover itu ada umur. Iya. Sorry. Betul. BUS ya. US 2 atau US 3, Pak Bu? Betul, saya keliru, maaf. Ini umur tahun ya. Jadi itu betul tadi Bapak Ibu menyampaikan. US 2 itu tanggal lahir, US 3 itu umur tahun. Ya. Oke, ini ya US 3 ya umur ya. Nah, berarti ada di blok US cover juga. Nah, kita ambil lagi. Jadi kita ke data, lalu combine, lalu merge. Nah, ini datanya masih sama ya tadi. BUS cover. ID-nya juga sama, PID link. Lalu optionnya ini US, kita ganti variable to keep ini, kita butuh US 03. Umur dalam tahun. Lalu kita oke. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati di sini. Mengapa tidak bisa di merge? Karena tadi kita lupa menghapus variable underscore merge. Variable ini kalau kita merge maksudnya tanpa men-setting dulu, itu biasanya dia akan selalu menghasilkan underscore merge. Makanya biar aman, setelah merge tadi kita hapus variable underscore merge. Jadi pakai fungsi comment drop underscore merge. Seperti ini. Nah, jadi tadi saya lupa menghapus underscore merge setelah mengambil jenis kelamin ya. Nah, makanya saya hapus sekarang, lalu saya ulang prosesnya. Seperti ini. Ini sudah, ini yang kita ubah US 03, lalu tinggal di OK atau submit. Itu cara manualnya ya. Tapi kalau cara ininya, ya akan saya tunjukkan. Di sini, kita copy saja yang tadi merge ini ya. Ambil umur dalam tahun. Nah, ini kan cukup panjang ya komennya. Nah, kita lihat pelan-pelan. Nah, di sini fungsinya kita copy, lainnya sama. Tapi ini yang perhatikan Bapak Ibu, yang di keep using ini kita ubah jadi US 03. Seperti itu. Jadi cukup praktis kan? Tinggal copy, lalu kita ubah variabelnya yang kita ingin ambil, yaitu umur dalam tahun, yaitu US 03. Lalu kita, seperti biasa kita select, lalu kita run. Nah, dia sama kayak tadi, ada yang nggak merge juga, ada yang nggak match, itu tidak apa-apa. Kita ulangi prosesnya, keep,
if bisa ketik lagi atau tinggal di copy saja komennya dari sini, di highlight lalu di copy seperti itu. Keep if underscore match sama dengan 3. Merge. Ini saya salah. Nah, ini keep if merge underscore merge sama dengan 3. Nah, ini missingnya sudah yang tidak match sudah hilang. Lalu jangan lupa di sini drop merge. Sampai di sini masih ini nggak masih cukup jelas nggak Bapak Ibu? Atau ada yang tertinggal? Nggak apa-apa, nanti saya jelasin agak balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya, nggak apa-apa, biar kita sama-sama bareng-bareng. Monggo nanti kok. Boleh tanya ya, Pak? Iya, Ibu? silakan. Berarti apa yang mau dicari itu harus kita ingat ya, book ini apa, kalau misalnya umur, jenis kelamin di book berapa, kan gitu ya? Iya, betul. Baru bisa. Di laporannya IFLS kalau tidak salah ada indeksnya, Bu. Jadi kalau misalnya kita langsung terjun ke kuesioner emang pusing ya, karena banyak ya ininya. Nah, tapi di di file laporan itu IFLS itu biasanya ada indeksnya. Jadi misalnya blok ini berisi ini gitu. Kalau nggak salah ya. Sebentar saya buka. Ini dibuat oleh. Mohon maaf Pak Pugu, mungkin Iya Pak. Supaya lebih ini ada enggak panduan untuk melangkah-langkah ini supaya kami nggak ketinggalan gitu, Bro. Karena kalau begini, ini kan yang sudah advance, kita ini baru yang pemula, yang begini kan perlu mungkin membaca dulu barangkali supaya ada yang bisa kami bisa latihan. Kalau langsung begini kan biasa ya yang sudah advance barangkali Pak. Mungkin yang kita masih basic ini mungkin perlu baca dulu barangkali supaya kita bisa melatih juga. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Betul Pak. Jadi semacam ini ya panduan tertulis, maksudnya dari yang tadi saya ceritakan ada yang versi tertulisnya seperti itu ya Bapak Ibu ya? Iya, Bro. Ya, supaya bisa dicoba lagi ya. Ya nanti kami upayakan ya dengan tim membuat petunjuk ya seperti itu ya, supaya mungkin bisa mereplikasi yang kita sedang kerjakan sekarang. Iya, Bro. Mas Pugu minta tutorialnya gitu loh jadinya. Oh iya. Ya nanti saya coba buat ya Bu, yang kita buat ini. Ini memang sangat wajar sih Bu kalau baru belum familiar, emang pasti akan butuh beberapa kali proses seperti itu. Saya juga dulu waktu awal-awal juga berkali-kali. Nah, karena saya memang kebetulan senang ya, jadi senang ini dan melihat bahwa dulu ada senior-senior yang memakai ini dan mereka bisa sangat produktif gitu. Jadi saya terinspirasi, saya walaupun ini sulit tapi saya paksakan diri terus seperti itu. Jadi intinya ini sulit tapi bukan tidak mungkin ya. Jadi ini sangat possible. Halo, Mas Pugu. Iya Pak. Iya. Tadi Mas Esa ada juga jelasin yang if, it atau if ya. If, oh ya, if atau in ya. Oh iya, if. Iya, saya kira itu juga bagian yang penting juga. Iya, oke. Betul Pak, terima kasih udah mention. Nah iya tadi ini if kita pakai ini ya, ketika kita ingin keep yang kalau yang match ya, kita pakai if. Nah nanti saya tunjukin lagi kalau misalnya fungsi-fungsi lain, kalau misalnya kita berhasil dapat, kita kan sudah dapat umur ya, codebook US 03, ini umur. Age. Nah, baru Bapak Ibu setelah kita udah dapat variabel ini, kita tinggal, ini kan banyak sekali variabel ya yang terbuka ya, kita
kita pilih yang memang kita perlukan dalam analisis yang kita ingin lakukan. Jadi caranya itu kita keep, ini fungsi untuk menjaga yang menyimpan variabel-variabel yang kita sebutkan, dan variabel yang tidak disebutkan itu akan dihapus dari stata kita, dari layar stata kita. Jadi kayak PID link, lalu ada US 01, ada US 03, US 04, lalu US 06. Nah, kita lihat ya, kita run. Nah, lalu jadi ringkas kan, datanya lebih ringkas. Nah, baru setelah itu kita lebih enak kalau proses satu-satu. Jadi misalnya pertama kita ingin memberi label jenis kelamin. Kan tadi jenis kelamin US 01 ya. Nah, kita rename variabel. Rename itu caranya, komennya rename, lalu nama variabelnya. Jadi US 01, lalu sebelahnya itu nama variabel yang kita inginkan. Misalnya jenis kelamin itu kita namakan gender ya, misalnya kan gitu. Ini hanya untuk purpose latihan. Nah, kita highlight lalu kita run. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, gender berubah jadi, ini saya perbesar dulu. Nah, ini tadinya US 01, sekarang berubah jadi gender. Lalu kita ini kan labelnya masih seks kan, sedangkan kita ingin membuat laporan atau paper berbahasa Indonesia. Lalu kita bisa ubah labelnya dengan cara label, lalu variabel, lalu nama variabelnya gender. Lalu kita buka petik jenis kelamin. Kita tulis jenis kelamin. Nah, ini kita run ya. Kalau nge-run itu di highlight lalu diklik ini yang tombol sebentar ya. Di atas ini yang di bawah dekat tools, di situ ada Execute ya? Iya, betul. Tombol execute. Atau bisa juga dengan Ctrl D, ketik Ctrl D. Kalau saya lebih nyaman dengan keyboard ya, Ctrl D. Nah, terus ini kan tadi kita lihat, tabulate ya, kita pengen lihat berapa proporsi laki-laki dan berapa proporsi perempuan. Nah, caranya adalah tabulate ini. Tabulate. Di sini terlihat bahwa tabulate gender, bahwa ada 48% laki-laki dan sisanya perempuan. Nah, kodenya itu 1 dan 2, dan 3, sorry. 1 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Nah, ini adalah bawaan IFLS, tapi kita bisa mengubahnya Bapak Ibu. Jadi, kita misalnya ingin mengubah, atau bisa mengubahnya, atau kita ingin membuat variabel baru. Misalnya, ingin menandakan bahwa ingin membuat variabel baru, jika itu 1, maka itu perempuan. Nah, jika 0, itu laki-laki, itu bisa. Kita pakai recode. Jadi recode, lalu nama variabel yang ingin di-recode, yaitu gender ya. Gender. Lalu buka kurung. Nah, kita tadi kan pengen mengubah 1 jadi 0 kan, lalu 3 jadi 0. Tuh. 3 jadi 1, sorry. Lalu 1 jadi 0. Nah, ini
mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bukannya kalau ini 3 jadi 1, lalu nanti satunya jadi 0, semua jadi 0 kan. Nah, Stata bekerjanya tidak satu-satu, tapi dia simultan. Ini dikerjakan secara bersama-sama. Seperti itu. Ini kok kodenya 1-3 bukan 1-2 gitu. Jenis kelamin. Itu kode. Oh iya, itu bawaan dari Stata, Pak. Oh begitu itu ya. Jadi kalau kita lihat di kuesioner ya, betul. Ini di kuesioner ini jenis kelamin kan 1 dan 3. Oh gitu. Biasanya kalau ya kita maaf nih, kita terbiasa 1, 2, 0, 1 kalau. Iya. Makasih. Nah, kita juga biasa kalau misalnya ingin 1, 2 juga boleh. Biasanya kan 1 laki-laki 2 perempuan ya. Kalau di Susenas kan gitu ya. Ini juga boleh, bisa 1 laki-laki tetap kan berarti. Kalau begitu satunya nggak perlu diubah. Nah, yang 3 diubah jadi 2. Seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel di sini. Yang penting kita teliti dalam hal pemilihan angkanya gitu, seperti itu. Maaf, mungkin boleh ini nggak bicara sedikit? Iya, boleh, Mas Aldi ya. Nggak, ini soal tadi 1-3 ya, 1 laki-laki misalnya 3 perempuan. Itu memang bawaan di kuesioner AFLS ya, pilihannya 1 laki-laki, 3 misalnya perempuan. Kenapa 3 nggak jadi 2? Kalau pengalaman di lapangan sih biasanya orang yang enumerator pencacah yang entry datanya ke misalnya data rumah tangga ya AFLS gitu untuk jenis kelamin, mungkin ada kemungkinan takutnya ketika enumeratornya ngantuk atau takutnya salah entry gitu ya, dia kepencetnya tuh antara 1-2 ketukar, misalnya dia harusnya 2 perempuan malah jadi laki-laki 1. Kalau dia dikasih 3 kan jaraknya agak jauh ya di keyboardnya gitu, di komputernya. 3 itu kan perempuan. Nah, jadinya untuk meminimalisir human error, makanya di kuesioner rata-rata perempuan ditulisnya 3 gitu, karena untuk mengurangi jarak antara 1 sama 2 gitu ya, takut salah entry gitu aja sih paling. Oh gitu, alasan teknis. Oh iya, betul. Terima kasih. Ada kode 2 khusus antara laki-laki dan perempuan ya? Tidak, Pak. Lebih ke teknis aja supaya pencacahnya nggak ngantuk pas entry gitu. Ya, siap. Nggak salah isi. Betul. Juga pencerahan juga kan selalu kebiasaan gitu kan. Terima kasih. Betul. Sama-sama, Pak. Satu lagi, Mas. Boleh ya? Boleh ya? Pak, tadi kalau Bapak main tuh sekali buka beberapa file gitu ya? Satu buka itu artinya menggabung varian itu bisa dari beberapa file gitu ya, kalau saya cermati tadi ya? Betul, Pak Sugeng. Jadi kita belum terbiasa, kita selalu kita gabung dulu baru kita kerjakan dalam satu file gitu. Iya, Biasanya betul. gitu. Nah, itu betul sekali, itu poin yang bagus yang Pak Sugeng bilang. Itu beda dengan Stata, kita bisa mengambil banyak variabel sekaligus, walaupun kita yang buka cuma hanya 1 layar kan, tapi kita bisa buka gitu satu-satu, kita ambil comot sana sini seperti itu, kayak kita makan di warung nasi rames gitu, jadi ambil lauk ini gitu. Nah, kuncinya adalah matching itu, betul. Kita sebatas mengamati, ini saya belum bisa, artinya betul. Begini cara kerjanya, biasa dengan sekali di SPSS, kelebihannya bisa sekali main beberapa file, gitu, nah, kode-kode tadi. Iya. Mas, terima kasih, terus silakan. Oke. Sama-sama. Mas Pugu nanya dulu. Silakan. Yang ini kan tadi berapa file ya? Yang file awal kan tadi yang data yang pertama, terus baru di merger kan. Nah, pas merger itu kita harus buka bila datanya ada di file yang keduanya itu kita ambil satu, terus kalau manggil lagi tetap harus merger lagi ya. Jadi data awalnya itu tetap terpegang di awal, tetap yang mergernya itu kita harus merger ngambil data file kedua, merger lagi, file ketiga merger lagi, balik lagi ke file kedua lagi, merger lagi, terus gitu aja ya? Atau enggak terbuka atau gimana? Tetap harus merger terus saja. Betul Bu Dewi ya. Pertama memang file yang data yang awal saya buka itu yang defaultnya. Jadi lalu selama data itu belum kita save atau kita clear dari data itu, data yang pertama kali kita buka itulah yang akan muncul terus seperti itu. Jadi
data yang kita tambahkan itu hanya beberapa variabel kan, hanya 1-2 variabel. Itu yang terbawa hanya 1-2 variabel tersebut, tidak semuanya gitu. Seperti itu, betul. Jadi tadi misalnya saya mulai dari blok ini ya, US ya. BUS variabel BUS.dta. Lalu saya ambil jenis kelamin dari BUS.cov, ambil jenis kelamin dan umur ya. Nah, ini juga mungkin ada yang penasaran apakah harus dari BUS awalnya atau apakah dari BUS.cov. Ini sebetulnya bisa dari mana saja karena bisa dari urutannya nggak mesti ya. Karena ini datanya kita sama-sama data individu, data anak. Nah, kalau misalnya kita ingin menggabungkan data rumah tangga dengan individu, biasanya saya akan buka individunya dulu, baru ngambil data dari rumah tangga seperti itu, supaya lebih aman prosesnya. Itu preferensi pribadi. Jadi, tapi kalau dalam hal ini karena kita sama, ini kebetulan karena saya pertama bukanya BUS, jadi saya startnya di sini. Betul yang Bu Dewi bilang, jadi yang data yang dibuka itu awalnya akan terbuka terus, kecuali kita sudah save atau kita clear, baru dia akan ini, baru bisa membuka data lain. Makasih Mas Teguh. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ini sebelum kita lanjut? Bagus, satu lagi materi tadi pagi tentang missing. Ya, Pak Sugeng. Penasaran missing. Kalau missing itu cenderung kita delete gitu. Kalau di maaf ya, kembali di SPSS kalau ada yang missing kita delete variabel itu. Kalau di sini bisa maksudnya gitu ya, Pak. Jadi sebetulnya mungkin sedikit cerita soal missing ya. Tambahan melanjutkan Pak Gindo. Jadi missing itu mengapa Pak Gindo analisis lebih lanjut? Karena kalau yang variabel yang missing itu atau individu atau rumah tangga yang missing itu dia signifikan, karakteristiknya berbeda, itu bisa membuat hasilnya bias. Nah, biasanya semakin besar jumlah missingnya itu biasanya akan punya pola tertentu gitu. Jadi missingnya tuh nggak random. Intinya gitu. Jadi yang missing itu nggak random, tapi bisa jadi karena suatu hal seperti itu. Misalnya banyak yang, kalau di FLS banyak yang meninggal dunia seperti itu, atau misalnya banyak yang pindah karena misalnya ada bencana seperti itu. Nah, itu nggak missing kan, berarti ada faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam analisis. Tapi kalau misalnya missingnya hanya kecil, misalnya misalnya dari 100.000 hanya missing 1.000 atau 2.000, nah itu relatif kecil. Jadi tidak akan tidak akan bias gitu, seperti less likely untuk membuat analisisnya bias. Jadi analisisnya tidak akan bias gitu, seperti itu. Mas Ugu boleh tanya satu lagi? Iya, Mas Bagus. Itu kalau misalkan dari hasil yang tabulate gender ini sebelah kiri, dari hasil code yang kita buat itu, nah itu artinya kan sebetulnya kita belum melakukan karena pengelompokan berdasarkan tinggi dan berat ya. Iya, belum. Artinya kan hanya baru tampilan total yang gendernya itu dipisah antara laki-laki dan perempuan aja begitu ya. Iya, betul. Ya, artinya memang total data kita yang ada saat ini yang di WF5 itu cuma 48.000 berarti ya. Iya, Iya. 48.000. Oke, thank you. Aja sih. Nah, betul. Nah, ini kita hanya tujuan dari nomor latihan ini adalah memberi gambaran awal kira-kira proses pengolahan data di FLS itu seperti apa gitu. Jadi nanti
dari kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa yang basic ini, nanti insya Allah untuk mengembangkan analisisnya bisa bertahap, bisa makin berkembang seperti itu. Jadi ini istilahnya langkah-langkah awal yang dibutuhkan. Ini bukan basic, mah ada advance. Iya, iya Pak, mohon maaf nih karena waktu ini ya, kami berusaha make the best of limited time, jadi siap. Batas mengikuti belum bisa nih. Iya. Mencermati. Oke Pak Sugeng. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi sampai di record. Jadi kita tujuannya tadi pengen mengubah kode. Karena kan kita biasanya 1 laki-laki, 2 perempuan misalnya kan gitu. Nah, kita bisa mengubah 3 jadi 2 dengan cara merecord. Record gender, kita buka kurung, lalu 3 sama dengan 2, lalu koma. Nah, koma ini jangan sampai lupa, karena ini dulu saya juga di awal ini sering lupa. Koma itu menandakan bahwa setelah ini adalah option, gitu. Jadi opsi-opsi. Kalau kita misalnya nggak tentukan ini, dia akan mengganti variabel gender di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi tapi kalau kita ingin membuat variabel baru, kita tulis generate, lalu dalam buka kurung gender 2, seperti itu, biar beda dengan yang pertama. Lalu kita record seperti ini. Nah, kita tabulate lagi ya Bapak Ibu. Tabulate gender 2. Terlihat bahwa di sini ada muncul namanya record of gender. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa ganti, bisa juga tidak. Tapi saya sarankan biasanya kita ganti lagi gitu ya. Oke, Mas Gugu, mungkin karena waktunya kali ya sekarang nih. Udah terbatas, mungkin Gindo juga mau melanjutkan lagi. Oh iya, tinggal berapa menit? Oh enggak, diteruskan aja. Kalau kalian monggo. Okay. Nah, saya mah udah dibayar, jadi udah tenang-tenang saya. Oke, monggo. Kalian yang perlu dapat banyak gitu ya. Ya, makasih Pak Gindo. Nah, ini label variable gender kita rename aja ya, biar tidak bingung seperti itu. Nah, ini notice bahwa labelnya hilang kan tadi Bapak Ibu, label laki-laki dan perempuannya hilang. Nah, ini tidak masalah, kita beri label baru saja. Jadi cara membuat label adalah pertama kita mendefine dulu, mendefinisikan, memberitahu stata label kita itu seperti ini. Angka 1 untuk apa, 2 untuk apa, dan sebagainya. Itu dengan cara kita ketik label, sebentar ini biar agak ke atas. Label define, nama habis define, nama labelnya apa, misalnya di sini JK biar mudah, jenis kelamin. Lalu satu itu kita memang kodenya laki-laki ya, laki-laki. Lalu 2 perempuan. Nah, ini saya tambahkan koma replace. Ini adalah just to make sure supaya tidak ada error ya. Kalau misalnya saya tunjukkan mengapa ini penting ya replace. Misalkan dia tidak ada replace, kita mendefine gini kan. Kita udah define, lalu kita ingin ubah seperti ini laki-laki. Mengubah rinciannya ya, apa namanya labelnya. Nah, dia akan error karena label JK itu sudah di-define, sudah kita kasih tahu ke stata jadi bingung. Loh, tadi bukannya udah ada. Nah, makanya kita kasih di sini replace. Seperti itu. Nah, lalu kita
sudah define. Nah, ini kan kalau di run lagi nggak error. Nah, mendefine label itu tidak cukup karena dia tidak, starter nggak tahu itu mau buat variabel mana. Ini kan masih gender 2 masih labelnya seperti ini yang 1, 2. Makanya kita perlu memasang atribut pada variabel yang kita inginkan. Jadi caranya itu label values gender 2. Jadi label values lalu nama variabelnya, lalu labelnya, nama labelnya JK. Lalu kita run, tidak ada masalah kalau seperti ini. Lalu kita tabulate lagi, kita klik tabulate lagi. Tabulate gender. Buku interupsi sebentar boleh? Iya silakan Pak. Enggak, ini Mas Buku ada 2 jendela kerjanya ya. Kalau kita biasanya kan di bawah, kalau kita bekerja komen-komen kita di bawah sini ya. Pak ini kok Mas Buku di 2 jendela bekerjanya itu antara apa namanya memanage variabel itu tadi kok ada. Nah ini nih. Oh iya. Itu gimana Pak? Oh enggak, nyun sewu Pak. Ini belum saya jelaskan tadi ya. Ini adalah do file editor. Jadi itu cara bukanya itu di stata ini di bawah di antara graphics dan statistics ini ada gambar kertas dengan pensil. Jadi kertas dan pensil. Lalu kita klik, dia akan muncul window baru seperti ini. Kita biasanya di bawah komen situ, makanya ya makasih banyak nih. Ini penting. Iya, dan ini biasanya saya kadang ngeset 2 gini ya, tapi ini layarnya tidak cukup lebar kan di laptop. Iya. Nah, 2 gini, apa namanya? Jadi bisa side by side. Tapi karena ini tidak cukup besar, maka saya bolak-balik switch dari ini ya, pakai Alt Tab ini. Satu lagi Mas, angka-angka itu menunjukkan baris saja ya? Angka-angka yang di paling kiri jendela kanan itu? Paling kiri jendela kanan. Ini ya Pak? Yang coba diklik situ. History ini ya? Nah, history ini itu menunjukkan aktivitas kita yang selama stata belum ditutup, dia akan selalu mencatat aktivitas. Itu. Nah, baris ya, baris yang bekerja gitu ya? Iya. Kalau kita pakai manual, artinya kita ketik di komen, sini dia akan tercatat nih, kayak you clear, use, atau look for, atau codebook, itu akan tercatat. Nah, tapi ini kalau muncul ada panjang ini, TMP, temporary, itu biasanya karena saya ngeran dari do file editor. Nah, dulu biasanya pas saya awal belajar itu, saya ketik manual di sini kan. Lalu saya kopikan ke do file editor. Caranya adalah kita klik aja highlight seperti ini. Klik lalu tahan kontrol, lalu klik yang ingin di-copy, lalu klik kanan, lalu copy, atau di sini bisa send selected to do file editor, tapi saya enaknya copy, lalu kita tinggal buka file baru di do file editor tadi, lalu paste seperti itu. Di klik kanan, paste. Dan jadi lalu tinggal disusun, diberi label, misalnya latihan awal atau seperti itu. Jadi semua kerja keras kita tersimpan gitu. Jadi bisa ketika kita matikan komputer, besok mau buka lagi mudah dicarinya Pak Sugeng dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Mas. Oke Mas Teguh. Halo. Iya Pak Susanto. Waktu tinggal 30 menit lagi barangkali. Kita perlu untuk semacam review dari exercise tadi, gitu. Kan tidak harus selesai gitu ya. Oh iya, betul. Iya. Nah ini Pak Gindo sudah siap, sehingga seperti apa hasil kerjanya mengenai exercise ini, marilah kita sama-sama perlihatkan barangkali itu.
Oke. Gitu ya. Iya Pak. Bagaimana Pak Guido? Saya kira begitu. Monggo ya. Saya di sini. Ya. Oke. Saya senang itu Mas Puguh sama Mas Aldi sama Mas Esa dan Mas Bagas udah nolong kawan-kawan semua, dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana kami melakukan penelitian dengan data macam Susenas atau IFLS menggunakan Stata gitu ya. Apa yang dilakukan Mas Puguh tadi itu kelihatannya pernik-pernik ya, kecil-kecil gitu, tapi memang itu kok yang kami lakukan. Saya aja masih melakukan seperti itu gitu, dan kalian bisa lihat sendiri berkas yang saya kasih, do file yang saya kasih itu ya kayak gitu hasilnya dari yang ditunjukkan oleh Mas Puguh tadi itu. Ini pesan yang sangat penting yang mau saya sampaikan, yaitu 90% dari menulis makalah adalah kerja pernik-pernik dan kerja keras seperti itu. Mikirnya itu cuma 10%. Jadi 90% itu keringat kok. Ngetik pelan-pelan, mengganti label, memasang label, mencari nama variabel, mencari variabel. Jadi semua yang ditunjukkan oleh Mas Puguh dan kawan-kawan itu look for, gitu ya, code book, gitu, label, values, define, label, variable, dan seterusnya. Itu kelihatannya pernik-pernik gitu, tapi ilmuwan yang mumpuni macam saya, memang pekerjaannya ya kayak gitu. Kalau ilmuwan yang nggak mumpuni, nggak pakai kayak gitu. Jadi nggak nulis-nulis, dan kalau tulis makalahnya nggak dibaca orang. Jadi dapurnya memang kayak gitu. Dan percayalah itu membosankan. Dan percayalah itu capek. Dan percayalah itu nggak, kalau bahasa Inggrisnya, intellectually exciting. Tapi itu benar-benar keringat, membosankan, pernik-pernik. Memang begitu. Buset, iya. Memang begitu yang namanya ilmuwan yang mumpuni kerja ya kayak gitu. Pernik-pernik kecil-kecil gitu. Masa mengganti gender aja 1 jadi 2, 1 jadi 3 itu jadi soal ada 5 menit kerjain itu. Lah itu. Kalau mau canggih ya kayak gitu. Atau cara lain mengatakannya adalah kalau mahasiswa saya itu langsung pakai regress A, B gitu, itu calon nggak lulus itu. Tapi kalau mahasiswa saya itu menghabiskan waktu untuk nyari variabel, bikin nama variabel pelan-pelan, bikin labelnya, values-nya pelan-pelan gitu, menyiapkan dengan telaten, tertib, resik, itu bakal jauh itu. Bisa jadi penasihat pemerintah Inggris itu, macam Asri Maharani. Dia menasihati pemerintah Inggris untuk orang tua dan frailty, Policy Research Unit. Tapi kalau udah mau tancap gitu, mau nulis reg atau probit gitu, nggak jauh itu, nanti pulang ke Indonesia nggak akan nulis itu. Kita tunggu 10 tahun, satu pun nggak ada tulisannya. Teman-temannya orang Thailand udah nulis banyak dan dikutip banyak orang, dia nggak. Gitu. Nah, kalau kayak Mas Puguh itu sabar gitu ya. Gender aja diutak-atik 1, 3, 3, 1, 2, 1. Percayalah, that is what we do. That's exactly what I do. The boring, sheer, hard work, the boring sweat work that made up deep analysis. And that's how it is. Dan sepanjang yang saya tahu,
Kalau ilmuwan yang mumpuni itu udah nggak pakai menu. Kalau di econometry dan public health ya, pakainya sintaks. Karena kita harus bisa mengulang kembali analisis itu, memastikan bahwa memang hasilnya, kalaupun diulang lagi, tetap sama, bisa diandalkan. Gitu. Hanya bisa kalau pakai sintaks, misalnya di Stata atau di R, atau saya pakai Python misalnya, kayak gitu. Kalau pakai menu, itu kita periksa lagi tahun depan, itu tidak sama hasilnya. Dan kalian akan lihat bahwa kalau menulis untuk terbit di jurnal yang bagus, makan waktu, bisa setahun, ada makalah saya 5 tahun, dan waktu kita run lagi dia, tahun berikutnya, hasilnya udah beda. Pusing. Rambut cepat rontok. Jadi jangan ikut saya, cepat rontok begini. Kalian pelan-pelan ngikutin Mas Puguh itu, lihat rambutnya masih panjang. Jadi ikuti aja sintaksnya dia, pelan-pelan itu. Jangan kayak saya. Gitu. Ya. Sayang rambut. Wes, kalau ada pertanyaan atau komentar. Pak Gindo, boleh saya? Ya. Boleh. Ini menarik sekali nih, 2 hari berturut-turut ikut kelasnya Pak Gindo ini, luar biasa. Kebetulan mungkin saya latar belakang pendidikan berbeda ya, karena informatika kebetulan ini. Nah, saya juga dulu informatika. Nah, jadi ini menarik sekali nih, banyak pertanyaan teman-teman gitu ya, tentang data, olah data, alurnya seperti itu. Ini nampaknya jadi satu ide yang mungkin bisa kita pertimbangkan ke depan, kalau kita bikin satu komunitas sendiri untuk tata di lingkungan. Katakanlah yang itu yang kesinambungan antara teman-teman di sini, sehingga yang asumsinya hari ini kita masih basic gitu ya, mulai dari komen-komen, kemudian dirangkum menjadi do file-nya yang dicontohkan tadi, kemudian nanti ada proses merging antara file dengan file gitu kan. Ini menarik sekali sebetulnya nih. Kan data buat saya ini IFS itu sesuatu yang baru nih. Nah, jadi depannya kayaknya idenya nih ide bagus kalau kita bikin, mungkin mulai dari teman-teman di sini semua. Jadi jangan sampai putus gitu, nanti ke depan kalau bisa kita sama-sama ajar di dalam lagi nih tentang pengolahan data menggunakan data IFRS di start tentunya gitu. Ini hanya usulan aja sebetulnya Pak Gindo deh. Terima kasih. Silakan yang lain disambut aja itu, dikerjakan aja. Kalau perlu uangnya minta sama juragan, Mas, bagus gitu. Ya. Ada yang lain? Loh, tadi kalau Mas Pugu yang ngomong, kalian pada rajin, pada nanggepin. Nek saya langsung senyap. Mafhum semua, paham semua. Ya Pak, nanya Pak. Soal dari kemarin saya belum lihat tuh, karena datanya analisisnya masih seperti sampel random sampling ya, itunya datanya tidak dalam bentuk kompleks sampel. Apakah bisa nanti atau nggak tahu besok dicontohkan bagaimana menganalisis dalam mode kompleks sampel, Pak? Memang dalam paket ini nggak ada, kita anggap simple random sample semuanya. Ada pertimbangan begini, kalau teorinya betul, mau simple random sample, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, saya mendahulukan teorinya, biologinya misalnya. Jadi dalam paket ini bukan berarti tidak selalu seperti, bukan berarti selalu seperti itu ya. Nah, tapi dalam paket ini saya menganggap nggak usah ke sana dulu, gitu. Banyak yang saya tidak bicarakan di sini ya, misalnya longitudinal misalnya, atau termasuk itu kalau samplingnya tidak simple random sample itu, karena harinya cuma sekian. Gitu Pak.
Ya, makasih. Ya. Maaf, Ya. Pak Gindo. Maaf, Pak Gindo. Monggo. Monggo. Mungkin jadi, data ini bisa digunakan untuk apa nih? Data IFLS ini bisa digunakan untuk meta analisis juga, Pak Gindo. Kalau meta analisis itu nggak perlu pakai data. Meta analisis itu kalau kalian punya misalnya 1000 paper yang bicara tentang kaitan yang sama, kalian pakai meta analisis dari 1000 paper itu. Aslinya kan seperti itu. Kalau punya data mentahnya kayak gini, nggak perlu meta analisis. Ini kebiasaan orang Indonesia yang ilmunya cuma satu itu dipakai di mana-mana. Nggak perlu. Meta analisis itu kepakai kalau kalian tidak punya datanya, tapi hanya punya paper yang sudah menulis tentang kaitan yang sama di 20 negara, di 20 paper, gitu. Nah itu, jadi kalian tidak punya datanya, kalian hanya punya koefisiennya, gitu. Dan standar deviasinya ya. Itu pakai meta analisis ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat pesan utama, yaitu a scientist must choose. Jokowi itu mesti milih. Tahun depan dia mau membangun pabrik vaksin, atau tahun depan dia mau membangun rumah sakit dan ICU. Dia milih. Uang nggak tumbuh di pohon, waktu ada habisnya. Dia mesti milih. Scientist, macam saya, juga mesti milih. Saya putuskan, saya pilih tidak menjelaskan ke kalian longitudinal analysis atau complex sampling. Bukan karena saya nggak bisa. Waktunya terbatas. Dan kalian datang dari tempat yang berbeda-beda. Saya pertimbangkan itu semua, saya putuskan ini. Supaya kalian jangan ketinggalan terlalu jauh dengan Peng Pik dari Thailand, atau orang Korea yang menganalisa data kalian itu. Pak Son, kita ya Son. Yang mati orang Indonesia, yang jadi guru besar orang Korea, orang Thailand gitu. Kita bagian yang mati aja kita. Saya putuskan ini. Peng. Ini aja sudah menghasilkan berbagai makalah yang diterbitkan di mana-mana di jurnal yang bagus dan dibaca orang. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. A scientist must choose. The president must choose. You, I suggest, choose. Wah, ya. Begitu kalau mau Indonesia maju. Udah ketinggalan banyak kita, bos. Oke, ada lagi yang lain? Saya kalau nggak ada, saya tunjukkan. Tadi ada yang nanya bagaimana kalau mau menganalisa yang longitudinal analysis itu kayak apa kira-kira gitu kan? Yang sudah saya lakukan kayak apa? Saya cerita tadi tentang trajectories, beberapa sudah kelihatan gitu. Yang lain juga yang saya kerjakan dengan longitudinal analysis itu, kalau orang ekonometri bilangnya finite mixture random coefficients. Waktu itu saya pakai untuk melihat berbagai pola perkembangan daya pikir orang di Inggris gitu. Jadi finite mixture random coefficients itu longitudinal analysis lain yang canggih. Apakah itu bisa dipakai di Indonesia? Bisa. Kalian kalau mau bisa pakai itu. Gitu. Tapi itu nanti ya. Tahap berikutnya kalau sudah menguasai yang seperti ini. I also want to show you something actually. Sedikit, Prof. Boleh, Prof? Monggo. Ya, silakan. Ini sekedar pilihan dalam hal untuk analisis terkait dengan pilihan bahwa kita mau menggunakan stata atau yang lain. Bagaimana pendapat Prof kalau misalkan dengan SPSS begitu aja, Prof? Kan intinya kan untuk mencapai tujuan yang sama, toh. Itu hanya
bahwa statistik apapun yang dipakai hanya sekedar tool kalau bagi saya. Iya, SPSS itu saya nggak pakai karena algoritmanya itu nggak bisa diandalkan, numeriknya nggak bisa diandalkan. Oke. Makasih, Bro. Ya, itu nggak dipakai di World Bank, nggak dipakai di WHO. Satu lagi, Prof. Kindo. Monggo. Ini kan ini tadi kita dengan profit ya, Prof ya, dengan mungkin tampilan probability marginnya gitu ya, kemudian dengan visualisasinya gitu kan. Nah, dari apa? Nah, ini balik lagi ke pendidikan yang saya peroleh itu ya, Prof ya. Ketika kita untuk interpretasinya ini tadi kan kita stunted ke kebetulan yang dicoba adalah depression gitu ya. Itu dengan hasil profit itu sudah bisa dikatakan sebagai dampak ya, Prof ya. Oh, ini oke. Istilahnya kan ini kita misal untuk advokasi gitu loh, Prof. Betul untuk advokasi ya. Jawabannya enggak. Tapi kalau nanti nggak ngerti ini nggak apa-apa. Jadi jangan merasa saya kok nggak ngerti, itu nggak apa-apa. Nah, saya akan jelaskan. Saya kasih latar belakang dulu ya. Kalian tahu yang memenangkan hadiah Nobel untuk ekonomi tahun ini untuk apa? Nggak perlu tahu namanya, kalau tahu namanya syukur, tapi kalau tahu namanya juga bagus juga. Tapi untuk apa tahu? Oke, pemenang hadiah Nobel ekonomi tahun ini, Card, Imbens, Angrist, itu mendapat hadiah Nobel untuk metode namanya natural experiments, ya. Kan kalian punya Google ya, Nobel Prize in Economics 2021 itu. Nanti kalian kan ke Sweden itu dikasih tunjuk. Lantas semua pemenang Nobel itu kan diberi pengantar sedikit dia memenangkan hadiah Nobel ini karena apa, kan gitu ya? Ya wajar dong ya. Nah, dia memenangkan hadiah Nobel ini karena metode untuk mengolah natural experiments. Khususnya kalau kalian baca di Swedia itu, ya di Swedish Academy, bacanya bukan di detik.com gitu ya, tapi di sana gitu, di Swedia ya. Nah, nanti kalian akan lihat bahwa dia mendapat penghargaan itu karena metode khususnya instrumental variable analysis, ya. Nah, gara-gara itu terpaksa saya mesti menunjukkan paper saya. Maaf Bu, saya bukan sombong ini karena memang ada papernya. Kalian masih punya database itu ya, tempat saya nulis itu. Nah dulu, di situ kalian bisa lihat ada satu paper tentang so let me just show this. Saya tunjukkan layar saya ya. Nah, ini. Kelihatan? Ya, Prof. Jadi does poverty reduce mental health and instrumental variable analysis? Nah, ini metode yang memenangkan hadiah Nobel tahun ini. Itu. Dengan kata lain, ini metode yang canggih, itulah kira-kira. Ya. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, yaitu untuk mengetahui dampak. Itu. Jadi apa yang saya ceritakan selama 2 hari ini belum sepenuhnya bisa dipakai untuk mengatakan ini dampak, gitu. Masih kurang canggih. Itu loh.
Kalau saya ngajarin yang paling canggih itu, nanti kalian pusing berhari-hari. Nah, ini cuma 2 hari, sabar sedikit. Saya aja sabar, apalagi kalian. Sabar gitu, ya. Nah, jadi jawabannya, Bu, belum dampak. Tetapi, seperti saya sudah sering bilang selama 2 hari ini, karena kita melihatnya longitudinal, artinya key exposure-nya itu beberapa tahun sebelum outcomes-nya, maka kita bilang lebih kredibel, lebih bisa dipercaya. Kebayang maksud saya? Iya. Ya. Jadi, kalau Ibu bilang dampak, saya bisa terima. Kalau orang lain bilang dengan cross-section saja, key exposure-nya diukur sama harinya dengan outcomes-nya, dan dia menggunakan seperti Ibu kata dampak, saya nggak percaya dia, saya percaya Ibu. Bukan karena Ibu teman saya, bukan. Karena desain dari penelitiannya, desain dari analisanya. Kebayang? Bayang, Prof. Ya. Nah, dan percayalah itu nggak ada hubungannya dengan pakai probit atau pakai logit, gitu. Itu kaitannya hanya karena rancangan analisanya. Rancangan analisanya itu membuat key exposure-nya itu memang sebelum kejadian outcomes-nya. Sehingga kalau kita pakai kata dampak di situ lebih kredibel dibanding kalau rancangan penelitiannya, key exposure-nya itu diukur bersamaan dengan outcomes-nya. So one way to improve the credibility of analysis, especially causal analysis, is to make sure the temporal order. Put it differently, if you ensure that the temporal order follows key exposure first before the outcomes, you increase the credibility of your claims of causal impact. Kemarin saya bilang, saya di slide-nya itu ada mekanisme, kan ada langkah pertama, 2, 3, 4, 5. Langkah pertama itu tentang perubahan iklim, gitu ya. Nah, saya memang mengukur, kalau kalian lihat makalah Double Burden of Malnutrition itu, Poverty and Mental Health itu, saya mengukur curah hujan setengah abad di Indonesia, setengah abad ini, setiap hari, sebelum kejadian. Nah, gitu. Itu makanya saya kalau ngomongnya itu confident, bukan karena saya orang Batak, tapi karena memang desainnya itu seperti itu. Setengah abad sebelum kejadian. Bukan main-main, bukan ecek-ecek. Gitu. Sehingga kalau saya bilang dampak, ya saya berani, bukan karena orang Batak, karena memang udah capek ngerjain itu. Kalian pikir ngumpulin data setengah abad itu gampang? Enggak. Nah, tadi Mas Puguh itu ngumpulin data cuma 20 tahun, capek kan? Mendengar Mas Puguh aja kadang kalian capek gitu. Saya setengah abad. Nah, karena saya sudah mengumpulkan itu setengah abad gitu, dan desainnya itu key exposure sebelum outcomes, maka saya lebih percaya diri mengatakan ini dampak gitu. Tapi kan di dunia ini nggak sempurna gitu, selalu ada kemungkinan salah gitu. Tapi kalau Ibu bilang ini dampak, lebih bisa diterima daripada kalau tetanggamu bilang ini dampak, karena tetanggamu itu cuma mengukur exposure dan outcome pada saat yang sama gitu. Begitu, Bu? Iya, Prof. Ya. Yeah. I hope you can see that by now design trumps, or design is more important than analysis. Yeah. I haven't even talked about whether it's probit or whether it's logit, whether it's Poisson, whether it's ordinary least squares. I didn't mention that, did I? I focus on design. Design, theory, trumps, or more important than analysis. That's how you become a good scientist. Thinking precedes, design precedes analysis. Of course, the typing, as you have seen from Puguh, is really hard work, detailed, slow, hard work.
But even before that is design and thinking and theory. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, besok itu kan kalian ada kesempatan pagi-pagi untuk meneruskan yang sudah dimulai pagi ini oleh Mas Pugu, Mas Aldi, Mas Esa, dan Mas Bagas, gitu ya? Memang itu rencananya, toh? Iya, iya. Ya, teruskan saja, dan kalian sudah punya berkas latihannya. Coba kerjakan sebanyak-banyaknya. Kalau ada kesulitan, tanya sama para asisten. Kalau nanti ada kesulitan, tanya saya juga di sesi sore hari waktu kalian. I don't expect you to complete that. That's how I design it. But that's the kind of activities that we go through when we prepare our paper, when we do our analysis, that come up with the papers that some of you turn out to have read. Yeah, so that's how I promise you, that's exactly the kitchen, how I produce those papers. I didn't hide anything. There's no magic in it. It's sheer hard work, just long syntax file to go through all that. Yeah, so you have it all in your hand if you want to follow that. I do have, okay, yeah. So tomorrow we will switch gear. We are not going to talk about data. We're not going to talk about syntax files anymore. We're going to talk about science and how I communicate science and how I communicate findings to audience who are not scientists. So that's the topics for tomorrow. We're not going to look at stata. We're not going to look at data. Yeah, we are focusing on the communication. Okay, that's the plan for tomorrow. So at least my part. But tomorrow morning, you are still going to work with stata. You are still going to work with data. So that's the plan, right? But the afternoon one, I'm not going to talk about data or stata anymore. I'm going to talk about communicating science to audience, academic ones, non-academic ones, so that you get published or that your findings get taken up as policy input. Yeah, that's the plan. Okay, so I hope you have good evenings all, and you are ready to work tomorrow with these able assistants, and they are keen to help you. Kalau ada pertanyaan terakhir, komentar terakhir, monggo. Boleh, Prof, satu lagi dari saya. Monggo. Ini menarik sekali, tadi sempat disinggung tentang climate exchange. Jadi kaitannya dengan data-data yang hari ini di-present IFLS ini, Prof. Apakah dalam pengolahan data di Stata ini dimungkinkan untuk menggabungkan beberapa sumber data, misalkan kayak data-data yang telah Pak Gindo teliti tentang curah hujan tadi, yang tentunya mungkin nggak ada di IFLS ini ya, digabungkan dengan data ILFS itu, apakah dimungkinkan gitu, Prof? Mungkin, jadi sangat mungkin. Nah itu enaknya Indonesia ini. Saya maaf, bukan apa-apa. Memang Indonesia ini enak kok kalau mau diteliti gitu. Amburadul. Kalian kan punya La Nina, El Nino, ya, ya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali pengukuran NASA. Kalian cuma perlu pergi ke NASA untuk tahu curah hujan selama setengah abad di Indonesia di setiap
titik di 800 titik di Indonesia setiap 3 jam ada itu. Nah, ada, dan saya nggak tunjukkan ke kalian karena ini aja kalian udah capek. Nanti kalau saya tunjukkan itu, wah bisa tepar nanti. Nah, tapi bisa dan ada gitu. Memang kalau menggabungkannya, karena datanya itu kan besar sekali ya, data satelit dari NASA itu, ya, itu bergiga-gigabyte itu. Satu tahun aja itu berapa ratus gigabyte gitu. Jadi Stata nggak bisa. Saya pakai Python. Tapi mana aja bisa, ya. Ada yang pakai R, ada yang pakai Python gitu. Tapi pilihan kalian memang terbatas gitu. Microsoft Excel itu nggak bisa itu. SPSS itu nggak bisa itu. Ya. Tapi data itu ada, gratis, besar, bisa digabung. Saya sudah gabung dengan Susenas dan dengan IFLS gitu. Terima kasih, Prof. Monggo. Baik. So I'll see you all tomorrow and have a good evening to you all. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya, ya. Selamat malam. Ya, ya. Monggo. Just remind, Prof. Ya. Besok, Prof. Prof. Gindo untuk besok jam 11 waktu Indonesia Barat ya. 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 Lebih pagi. Macam hari ini toh. Macam hari ini ya. Kalau hari ini kan tadi jam 1 siang. Nah, besok lebih pagi jadwalnya. Oh, gimana sih? Just mention. Nah, ini. Oh iya, 11.15 besok saya ya. Ya, mengingatkan aja. Ya wes. Ya. Ya wes, 11.15 itu berarti jam 4 pagi. 4 pagi, Bro. Ya wes, enggak apa-apa. Sampai jumpa besok ya. Ya. Oke, siap, Prof. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama. Monggo. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Selamat malam. Monggo. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Selamat malam.